Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Taburkanlah benih-benih firman-Mu dalam kehidupan kami. Pertumbuhkanlah setiap benih-benih rohani, sehingga kami dapat berdampak kepada orang-orang sekeliling kami. Biar kehidupan kami menjadi buah yang manis, yang dapat orang rasakan kehadiran kami, yaitu kehadiran Yesus di dalam kehidupan kami. Kami sediakan hati kami Tuhan, kami sediakan tanah hati kami selebar-lebarnya. Kami mau sejak masa muda kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, kami dipimpin oleh kebenaran-Mu, dan kami bertumbuh ke arah Yesus sebagai acuan hidup kami. Engkau adalah figur yang paling sempurna untuk kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom, bisa lambaikan tanganmu. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus mau pakai kamu menjadi pemimpin. Silakan duduk. Hari ini Kobin ada bawa 3 barang. Barang yang pertama, ini adalah benih. Benih ini adalah kehidupan kita ketika kita mengenal Tuhan pertama kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menerima iman. Iman untuk menjadi orang Kristen. Iman untuk menjadi orang-orang yang benar. Jadi setiap kita yang telah hidup di dalam Tuhan sudah memiliki benih kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan benih ini ditaburkan oleh seseorang sehingga kita hari ini beroleh keselamatan. Tetapi setelah benih ini sudah tertanam di dalam hati kita, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada waktunya benih ini harus bertumbuh. Benih ini haruslah bertumbuh menjadi tanaman. Itu artinya kita perlu mengalami spiritual growth di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berhenti menjadi benih sepanjang hidup kita. Apabila benih itu berhenti menjadi benih, itu artinya iman kita mati. Jadi setiap kita secara natural, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Siapa yang percaya bahwa kita akan mengalami pertumbuhan rohani? Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan? Karena Tuhan setia dalam kehidupan kita. Tapi tahu enggak, setelah kita bertumbuh, tanaman ini, iman kita ini belum dapat dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Mungkin orang-orang sekeliling kita cuma tahu aja, oh sekarang udah berubah hidupnya, oh sekarang hidup kita sudah mulai lebih teratur ya. Hidup kita tidak seperti dulu lagi. Ada waktunya hidup kita harus menghasilkan buah. Hidup kita perlu menghasilkan buah, dan buah ini di dalam hidup kita itu yang dapat dikecap oleh orang. Buah inilah yang dapat berdampak kepada kehidupan orang. Seperti keluarga kita, teman-teman di sekolah kita, atau bahkan teman baik kita pasti merasakan perubahan hidup kita ketika hidup kita menghasilkan buah. Buah apa yang dihasilkan dari pertumbuhan rohani kita? Buah yang dihasilkan adalah ketika kita imitating the God's leadership. Kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus dan kita mengikuti teladannya di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita mau membahas tema tentang God's leadership. Godly leadership. Seperti apa kepemimpinan yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita bertumbuh dan menghasilkan dampak kepada kehidupan orang-orang sekeliling kita. Mari baca bersama di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, aku menasihatkan kamu para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini adalah pesan dari Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah bapa gereja pertama yang memimpin gereja mula-mula. Siapa yang tidak kenal dengan Petrus? Dia terkenal dengan pemberitaan Injilnya. Sekali memberitakan Injil, ribuan orang dibaptis. Bukan hanya menerima Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil, 5.000 orang dibaptis, 3.000 orang dibaptis. Dan sejarah mencatat di dalam Alkitab,
bayang-bayangannya pun itu dinanti-nantikan orang. Barang siapa kena kepada bayangannya, orang itu bisa mengalami kesembuhan. Rasul Petrus ini adalah rasul yang luar biasa. Dia punya keberanian untuk memimpin gereja, untuk mengatasi semua tekanan yang ada pada waktu itu. Rasul Petrus adalah panutan, dan Rasul Petrus ini memberikan surat kepada penatua-penatua jemaat yang ada di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi ini berpengaruh besar. Oleh karena itu kita perlu belajar dari ayat firman ini. Ayat firman ini katakan, aku menasihatkan kamu para penatua. Ini adalah pesan dari Rasul Petrus kepada pemimpin. Coba bilang sama kanan kirinya, kita adalah pemimpin. Hari ini kita mendengar pesan Petrus kepada pemimpin pada waktu itu. Firman Tuhan katakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Kita baca bersama ayat kedua, 1, 2, 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sudah sampai situ aja. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Bukankah ini terdengar familiar ya? Keluar dari perkataan Petrus. Ini adalah nasihat. Ternyata nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai gurunya dari Petrus. Poin yang pertama, untuk kita menjadi godly, kita menjalankan godly leadership. Poin yang pertama, every good leader is first a good follower. Setiap pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus menjadi seorang pengikut yang baik. Katakan pengikut yang baik. Setiap kita kalau mau menjadi pemimpin yang baik, kita harus pertama-tama menjadi pengikut yang baik. Ketika Petrus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku, di balik kata itu ada sejarahnya, di mana dia pernah mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, karena dia pernah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada dia, Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau mengasihiku? Bukan hanya sekali, sebanyak 3 kali, sebanyak dia menyangkal, sebanyak itu pula Tuhan Yesus mengorek kembali luka di dalam hatinya. Tuhan Yesus mempercayakan kembali. Mari kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Perkataan yang sama dikutip oleh Petrus puluhan tahun kemudian. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, puluhan tahun kemudian sebelum Petrus meninggal, Petrus memberikan perintah yang sama kepada penatua-penatua penerus dari pergerakan gereja. Gembalakanlah kawanan dombaku. Itu artinya sebelum Petrus menjadi seorang yang menjadi influencer, sebelum itu terjadi, ada proses di mana Petrus menjadi pengikut Yesus. Petrus harus dimuridkan terlebih dahulu untuk dapat memberitakan Injil kepada banyak orang. Petrus harus mengalami proses menjadi seorang murid terlebih dahulu untuk dia dapat mengadakan mujizat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia harus bersekutu dengan Tuhan Yesus menjadi seorang murid supaya dia mengenal hati Tuannya, hati pemimpinnya. Setiap kita juga harus meneladani kepemimpinan yang Tuhan ajarkan. Kalau hari ini kita memiliki gereja, kita perlu tertanam di dalamnya, dan kita perlu memiliki pemimpin di mana kita dapat ikuti, kita dapat imitate the leader, because the leader imitate Jesus. Kita perlu menjadi serupa dengan pemimpin rohani dalam hal kebenaran, karena pemimpin rohani itu dipercayakan di dalam gereja ini untuk memimpin domba-domba, dan dia juga tertanam untuk menjadi semakin serupa dengan pemimpinnya lagi.
Begitu seterusnya. Sampai kepada gembala senior, yaitu Pastor Philip, tentunya semuanya bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Jadi setiap kita perlu imitate the leadership. Kita perlu menjadi murid terlebih dahulu. Apa yang perlu kita copy? Apa yang perlu kita tiru? Yang pertama teladan, katakan teladan. Ketika Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya, dari situ Petrus menangkap isi hati Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi setiap orang-orang yang mencari dia. Dan dia mencari satu orang yang terhilang. Dia rela menyeberang laut hanya untuk menginjili satu orang. Momen-momen seperti itu gak bisa hanya diberitakan dengan kata-kata. Petrus harus mengalami sendiri menjadi seorang murid, menjadi seorang pengikut yang baik. Barulah dia dapat melihat teladan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus bersekutu. Kita harus berkumpul. Jangan hidup sendirian. Kita perlu namanya komunitas rohani. Bukan hanya ikut komunitas rohani, tapi berilah diri untuk menjadi seorang murid, menjadi seorang pengikut yang baik. Seorang pengikut yang baik akan melihat bukan hanya di permukaan. Seorang pengikut yang baik akan melihat sampai ke teladanan. Karena teladan itu banyak teladan yang tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Contohnya, bicara tentang rendah hati. Rendah hati itu gak bisa cuma sekedar disampaikan. Tapi bagaimana ketika kita menjadi seorang pengikut yang baik, kita melihat pemimpin kita. Wah, ternyata dari buah kepemimpinannya kita bisa lihat. Orang ini rendah hati. Orang ini dipuji itu tidak naik. Dia dijelekkan tidak tumbang. Itulah kepemimpinan yang menjadi teladan. Kita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak pernah melihat teladan yang baik. Itu seperti hanya fiktif, itu seperti suatu standar yang tinggi dan kita tidak melihat anak tangganya. Kita merasa itu cuma dibicarakan di gereja aja. Kalau di kehidupan nyata mana ada yang bisa seperti itu. Itu bisa dipatahkan kalau kita bertumbuh di dalam connect group. Kita bertumbuh di dalam komunitas. Kenapa? Karena kita melihat teman-teman sebaya kita atau koko-koko kakak-kakak di komunitas itu memimpin sebagaimana Tuhan Yesus memimpin. Dari situ kita bisa merasa, ternyata bisa ya kepemimpinan Tuhan Yesus itu diterapkan di zaman sekarang. Ternyata bisa ya menjaga hidup di zaman sekarang. Itu namanya teladan. Lalu yang kedua, Petrus itu mengutip kata-kata Yesus. Itu artinya perkataan pemimpin itu akan ditiru oleh pengikutnya. Kita tidak dapat menjadi pemimpin yang baik kalau kita gak pernah berkumpul dengan komunitas, dengan pemimpin yang mengajarkan hal yang benar juga. Kita tidak dapat mengeluarkan pembendaharaan yang baik dari hati kita kalau kita tidak pernah memberi diri untuk dimuridkan. Itu sebabnya setiap kita yang menjadi pengikut yang baik akan menerima banyak pembendaharaan. Masuk ditabung di dalam hati kita. Dan ketika sesuatu hal terjadi, kita bisa mengeluarkan pembendaharaan itu. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita. Setiap kata-kata yang pernah kita dengar. Katakan pernah kita dengar. Itu adalah firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita setiap perkataan yang pernah kita dengar. Kita tidak akan dapat mengeluarkan pembendaharaan yang baik kalau kita tidak pernah memberi diri untuk mendengarkan apa kata pemimpin kita. Amin. Lalu yang ketiga, kita perlu bisa menjadi seorang murid yang baik supaya kita dapat mengenal kehendak pemimpin kita. Mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah ketika kita hidup sehari-hari, kita mencari-cari apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Apa kehendak Tuhan di dalam sekolahku? Kita mencari-cari. Kalau kita tidak pernah memberi diri untuk dimuridkan, untuk menjadi seorang pengikut, kita akan menjadi bingung dan kesulitan untuk mengenal kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita memberi diri untuk menjadi seorang pengikut yang baik,
Di situ kita dapat mengenal kehendak. Kehendak itu artinya intensi dalam hati, keinginan. Kalau kita mengenal keinginan hati Tuhan, tanpa kita diberi perintah, kita dapat mengaplikasikan dan kita tahu tujuan hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu kehendak Tuhan. Ketika kita ditawarin sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di situ kita tahu kehendak Tuhan yang mana. Dan di situ kita bisa menolak. Tanpa ada orang yang berada di kanan kiri kita. Kita dapat memiliki integritas. Kalau kita memberi diri untuk menjadi seorang pengikut yang baik. Dan ketika kita menjadi seorang pengikut yang baik, tahu nggak? Ada waktunya kita menerima teguran. Ketika Petrus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sebenarnya Petrus itu sedang mendapatkan teguran. Tapi kita perlu bersyukur kalau kita mendapat teguran. Karena teguran itu adalah bentuk kasih. Coba bayangkan. Kalau Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus, Tuhan Yesus gak pernah membahas. Itu akan menyakitkan. Itu akan menjadi masalah yang tidak pernah dibahas. Dan tidak pernah diselesaikan. Jadi ketika kita menerima teguran, itu adalah bentuk kasih. Karena ketika teguran itu diberikan, itu artinya pemimpin itu mau menyelesaikan masalah. Ya, jadi seorang pengikut yang baik itu pasti akan mengalami teguran. Gak mungkin ada pengikut yang baik tapi gak pernah terima teguran. Itu artinya kita belum punya rasa aman. Kalau kita menjadi pengikut tapi kita tidak pernah menerima teguran, itu artinya kita harus gelisah. Kita harus datang ke pemimpin kita. Kemudian kita katakan, Coach, kalau misalkan aku punya salah, tolong kasih tahu aku. Aku kasih kuncinya ke kamu gitu ya. Supaya ada orang yang bisa menegur aku. Bisa jadi loh, orang tuh sungkan menegur kita. Kita rasa hidup kita tuh baik, kita rasa hidup kita tuh benar. Tapi ada orang-orang yang gak berani ngasih masukan ke kita. Tapi ketika kita mau memberikan kunci itu kepada pemimpin rohani kita, kepada orang yang kita kepercaya, kalau aku ada salah tolong tegur aku. Di situ teguran itu akan membangun, bukan meruntuhkan. Katakan teguran itu membangun, bukan meruntuhkan. Katakan sekali lagi dengan keras, 1, 2, 3. Teguran itu membangun, bukan meruntuhkan. Jadi ketika kita menjadi seorang pengikut yang baik, kita pasti menerima teguran. Dan ketika kita menerima teguran itu, respon hati kita harus benar. Kita harus tahu tujuan dari memberi teguran itu adalah kasih. Jadi pasti seorang pengikut yang baik pasti menerima teguran. Dan ketika kita punya pergumulan di dalam hati kita, pemimpin itu bukan Tuhan, ya. Jadi setiap pemimpin memiliki keterbatasan. Itu sebabnya setiap pengikut yang baik harus belajar berkomunikasi. Jangan asumsi. Berapa banyak di antara kita yang kita merasa, oh pemimpinku sudah tahu. Oh masa kayak gini gak denger. Kita perlu membuka komunikasi. Kok sudah dengar belum dengan kondisiku? Oh belum, ada apa? Oh ya, jadi kemarin itu kok ceritanya di keluargaku terjadi ini. Itu lebih baik daripada kita berasumsi pemimpin kita sudah tahu. Seorang pengikut yang baik haruslah belajar untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu artinya kita menceritakan apa yang sedang kita gumulkan dalam hati kita. Jangan merasa pemimpin itu tahu segala hal. Jadilah seorang pengikut yang baik. Pengikut yang baik itu akan memiliki rasa aman. Rasa aman untuk tidak takut disalahpahami. Kenapa? Karena akan ada komunikasi. Kita akan menceritakan dari sisi kita. Kemudian apa yang bisa pemimpin bantu. Ko tolong doakan saya. Saya minggu depan mau ujian. Itu kan lebih enak ya. Daripada kita berharap-harap, kok pemimpinku gak ngontek aku ya. Minggu depan aku udah ujian loh.
Terus kita dalam hati kayak, enggak. Kalau pemimpinku saat teduh, pemimpinku pasti akan menghubungi aku. Jangan berharap seperti itu. Amin. Seorang pengikut yang baik, jadilah seorang pengikut yang baik. Seorang pengikut yang baik itu mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhannya. Sama seperti ketika kita datang ke dokter. Coba kita bayangkan kita datang ke dokter, kemudian kita datang. Dokternya tanya, kamu sakit apa? Katanya kamu dokter. Kok gak tahu aku sakit apa? Paham ya? Jadi pemimpin kita itu juga manusia. Kita sebagai pengikut yang baik, itu harus belajar mengkomunikasikan. Oh ya, belakangan aku pusing, aku ada demamnya sepanjang 3 hari. Oh ya, itu kelihatannya sakit ini, kamu minum ini. Ketika kita belajar mengkomunikasikan apa yang menjadi pergumulan kita baru tersadarkan. Kita menerima tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mengkomunikasikan, kita gak akan menerima tuntunan yang praktis dan hikmat dari Tuhan. Dari berkat yang sudah Tuhan berikan melalui pemimpin kita. Jadi kita perlu belajar mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Lalu seorang pengikut yang baik akan semakin serupa dengan pemimpinnya. Seorang pemimpin itu terus bertumbuh ke arah Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita semakin bertumbuh, harusnya kita semakin serupa dengan pemimpin kita. Dalam hal kebenaran. Apa yang sebelumnya tidak kita miliki, tapi ketika kita memberi diri untuk menjadi seorang pengikut yang baik, bisa jadi kita bertumbuh, kita menerima talenta-talenta yang pemimpin kita miliki. Mungkin kita dulunya bukan orang yang bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh seorang pemimpin kita, dia tuh karakteristiknya berbeda dari kita. Dia lebih sistematis, lebih tertata. Mungkin awal-awal ketika kita memberi diri menjadi seorang pengikut, kita struggle. Ini bukan caraku, aku gak biasa kayak gini. Kenapa sih harus agenda ditaruh di tanggal? Kenapa sih pengeluaran harus dicatat gitu ya? Tapi seiring berjalannya waktu, di situ kita semakin mengerti kenapa kita perlu menata kehidupan kita. Di situ kita semakin mengerti, ternyata kita juga bisa menerima talenta-talenta yang pemimpin kita miliki. Amin. Jadi seorang pengikut yang baik semakin hari akan semakin serupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia semakin serupa dengan pemimpinnya. Every good leader first adalah good follower. Kalau kita mau menjadi semakin serupa dengan kepemimpinan Tuhan, kita harus memberi diri menjadi seorang pengikut yang baik. Lalu di ayat kedua dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Godly leadership haruslah berbeda dari kepemimpinan dunia. Kepemimpinan yang Tuhan ajarkan ke dalam kehidupan kita itu harus berbeda dari standar dunia. Kalau dunia mengajarkan kepemimpinan itu memiliki, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Motivasinya harus benar, nggak boleh punya agenda pribadi, harus tulus. Jadi poin yang kedua, every good leader is born from a sincere heart to love God. Setiap kepemimpinan yang baik itu lahir dari motivasi hati yang tulus untuk mencintai Tuhan. Tulus untuk mencintai Tuhan. Jadi kepemimpinan yang Tuhan ajarkan adalah kepemimpinan sebagai sarana untuk menceritakan kasih Tuhan lebih besar lagi. Untuk memberi dampak kebenaran Tuhan lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Mungkin sebelumnya, sebelum menjadi pemimpin, kita kalau berbicara hanya 1-2 orang yang mendengarkan kita. Tapi ketika kita menerima kepercayaan menjadi seorang pemimpin,
di situ pengaruh kita diangkat. Tujuan kita menjadi pemimpin adalah menjadi sarana untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Pernahkah kita merasakan kasih Tuhan waktu kita menyembah Tuhan? Kasih itu begitu besar sampai gak lagi bisa diucapkan dengan kata-kata. Lalu gimana caranya untuk kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Kalau tidak bisa dengan kata-kata. Di titik itu kita perlu step out. Bukan hanya dengan kata-kata mengatakan Jesus I love you. Tapi kita perlu step out untuk kita mulai memimpin orang lain untuk dibawa kepada Tuhan. Itu namanya kita mencintai Tuhan lebih lagi. Kalau kita mencintai Tuhan lebih lagi, kita ingin punya pengaruh yang lebih besar lagi untuk membawa jiwa-jiwa mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan semakin besar lagi cinta kita kepada Tuhan, di momen itu kita minta sama Tuhan, Tuhan urapi aku. Supaya apa? Supaya aku punya kapasitas lebih besar lagi untuk dapat memimpin orang-orang kepada Tuhan. Amin. Jadi kepemimpinan itu adalah sarana. Dan di dalam sarana yang Tuhan berikan itu tidak boleh pakai motivasi yang salah. Kita harus punya niat yang baik, yaitu untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Gak boleh punya agenda supaya si A ini aku follow up, si A ini aku doakan. Supaya apa? Supaya jadi pacarku. Jangan, ya. Gak boleh punya agenda pribadi. Oh ini nih, ada orang, aku mau doakan, aku mau follow up dia, mau deketin dia. Kenapa? Soalnya anak orang kaya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya tidak tulus. Amin. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, godly leadership itu harus tulus. Harus lahir dari ketulusan hati. Firman Tuhan katakan, gembalakan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi memimpin itu harus dengan sukarela. Suka dan rela. Katakan suka dan rela. Suka dan rela. Jadi kepemimpinan itu gak boleh terpaksa. Kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan adalah kepemimpinan yang lahir dari ketulusan hati mencintai Tuhan. Itu artinya harus lahir dari suka dan rela kita. Apa maksudnya suka dan rela? Ya suka. Kita karena cinta sama Tuhan, kita memberi diri karena kita mencintai Tuhan. Itu namanya sukarela. Gak terpaksa. Jadi kalau kita hari ini sudah pelayanan, kalau hari ini kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita perlu memimpin dengan sukarela, harus sukacita, harus dengan senyum. Amin. Jadi jangan memimpin dengan aduh nambah lagi, aku ditambahin 1 orang lagi kok, aku ditambahin 2 orang lagi, aku dipercayakan ini kok. Itu namanya bukan memimpin dengan sukacita. Amin. Kalau kita dipercayakan lebih, kita harus menerima dengan suka dan rela. Rela untuk dipakai Tuhan lebih. Sukacita untuk kita dipakai Tuhan lebih. Amin. Jangan memimpin dengan bersungut-sungut. Tahu bersungut-sungut apa? Coba bilang bersungut-sungut gitu. Bersungut-sungut. Nah itu namanya bersungut-sungut. Jadi kalau ngomong tuh ya lulu ya bu itu gitu. Jadi ngomel-ngomel tuh mulutnya bersungut-sungut ya. Jadi jangan bersungut-sungut ketika memimpin. Dengan suka dan rela. Katakan kanan kirinya, memimpin dengan suka dan rela. Ya, jadi harus dengan kerinduan hati kita. Gak boleh memimpin itu dengan terpaksa. Amin. Jadi kalau kita mau berbuat benar, itu jangan karena terpaksa. Karena terpaksa itu tidak akan menghasilkan yang baik. Ya, kalau kita mau untuk menghasilkan buah yang bisa dikecap oleh keluarga kita, kalau kita mau menghasilkan buah yang baik di dalam sekolah kita, itu jangan karena terpaksa. Tapi karena timbul dari ketulusan, karena kita cinta Tuhan. Kenapa kita perlu belajar dengan baik? Kenapa? Supaya dari nilai kita, masa depan kita tuh bisa dipakai Tuhan lebih baik lagi. Kita berprestasi supaya kita bisa punya akses lebih banyak lagi untuk mencintai Tuhan. Amin. Kalau kita punya pola pikir
untuk kita mencintai Tuhan lebih lagi di semua aspek kehidupan kita, kita akan memimpin sebagaimana Tuhan inginkan kita memimpin. Amin. Lalu firman Tuhan katakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Lakukanlah dengan pengabdian diri. Jadi kepemimpinan yang dunia ajarkan adalah memerintah, adalah menunjuk-nunjuk gitu ya. Tapi kepemimpinan yang Yesus ajarkan adalah menunjukkan. Amin. Kepemimpinan dunia menunjuk-nunjuk. Tapi kepemimpinan yang Tuhan Yesus ajarkan menunjukkan. Itu artinya mengabdikan diri kita untuk menjadi teladan. Jadi teladan itu artinya dilihat orang. Ya. Jadi ketika kita memberi diri untuk menjadi seorang pemimpin, detik itu kita sedang memberi diri untuk dilihat sama orang. Dilihat tingkah laku kita, perkataan kita, motivasi hati kita. Itu bisa kelihatan loh. Sekalipun motivasi itu gak ada yang bisa kelihatan secara fisik gitu ya. Tapi dari motivasi itu timbul, kenapa ya orang ini kok berbuat baik hanya ke orang-orang tertentu. Itu motivasi itu bisa terbaca. Jadi ketika kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, itu harus lahir dari motivasi hati yang tulus. Amin. Dengan pengabdian diri. Kita menunjukkan teladan di dalam kepemimpinan kita. Dan ketika kita memberikan teladan, kita akan menghasilkan buah. Nanti kita baru dengar buah yang kita hasilkan itu bukan dari mulut kita sendiri. Buah yang dikecap itu dikecap oleh orang lain. Jadi janganlah pujian itu keluar dari mulut kita sendiri. Amin. Pujian itu harus keluar dari mulut orang lain. Jadi jangan kita bilang, oh aku sudah diubahkan Tuhan. Sekarang aku sudah rendah hati. Gak ada orang rendah hati ngomong, ya. Orang rendah hati itu gak mungkin bilang dirinya rendah hati. Itu sombong namanya, ya. Jadi biarkan suatu pujian itu keluar dari mulut orang lain. Nanti ada teman kita yang bilang, oh ternyata kamu baik ya orangnya ya. Kamu itu kemarin bantu, ternyata itu ponaannya dari anaknya ini, itu kenal aku, dia tuh ngomong gitu loh. Ya jadi itu pujian tuh keluar dari mulut orang sampai ke telinga kita. Kita cuma bisa bilang puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Semoga orangnya terbantu atau gimana. Amin. Jadi kita harus lahir dari ketulusan untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Ketika kita menerima pujian kita katakan puji Tuhan. Itu artinya apa? Kita mengembalikan pujian ke Tuhan dan kita mengingatkan bahwa kita melakukan itu bukan untuk menerima pujian. Amin. Jangan kita melakukan sesuatu untuk menerima pujian. Tahu nggak kemarin aku sebelum CG aku sudah ngepel ruangannya supaya bersih. Kita nggak perlu mention apa yang sudah kita lakukan. Amin. Orang lain nggak perlu tahu. Kenapa? Karena kita melakukan bukan untuk orang lain. Kita melakukan untuk Tuhan. Jangan narsis, ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, kemudian kita posting. Kita upload, tulis caption panjang-panjang. Hari ini aku sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini aku sudah membersihkan ruangan CG sebelum orang lain datang. Hati hamba itu adalah, itu kelihatan gak tulus banget. Ya. Jadi jangan ambil kredit. Biarlah Tuhan tuh yang memberi pujian. Kalau kita sudah ngambil kredit kita duluan, percayalah pujian itu hanya sementara dan hanya sedikit. Tapi kalau kita kembalikan pujian kepada Tuhan, nanti ya pujian itu lebih-lebih. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita melakukan buat Tuhan, bukan buat kita. Amin. Belajar sesuatu hari ini. Lalu bagaimana kita memimpin kawanan domba Allah? Bagaimana kita memimpin seperti yang Tuhan inginkan? Di ayat keempat dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sikap di dalam memimpin, ya, tadi kita bicara motivasinya harus tulus untuk mencintai Tuhan. Selanjutnya, ketika kita memimpin, kita harus menjalankannya dengan sikap yang rendah hati dan setia. Because every good leader is born from humility and faithfulness. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Orang yang memberi diri memimpin dengan rendah hati, itu artinya kita gak perlu hitung-hitung buah yang kita hasilkan. Amin. Ketika kita sibuk menghasilkan buah, ini hidup kita sibuk menghasilkan buah. Ketika kita menghitung buah kita satu persatu, kita akan lupa untuk berbuah selanjutnya. Amin. Tapi kalau kita terus menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita, tanpa menghitungnya lagi, itu artinya kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak memegahkan diri dengan buah-buah yang sudah kita hasilkan. Itu loh, dulu aku yang ngajak ke gereja. Itu loh sekarang sudah pelayanan. Itu loh sekarang sudah jadi pemimpin. Itu dulu aku yang bawa, gitu. Jangan menghitung-hitung, jangan kita mengambil kredit. Orang yang rendah hati akan dapat menjadi pemimpin yang baik. Amin. Siapa yang mau jadi pemimpin yang baik? Bisa lambaikan tanganmu. Amin. Di dalam Filipi 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bagaimana cara kita memimpin dengan rendah hati? Caranya adalah jangan menganggap diri lebih utama daripada orang lain. Kubin ulangi, bagaimana cara kita memimpin dengan rendah hati? Caranya adalah jangan menganggap diri lebih penting. Jangan menganggap diri lebih bisa. Jangan menganggap diri lebih pinter. Jangan menganggap diri lebih utama. Itu adalah cara untuk kita memimpin dengan rendah hati. Amin. Ketika kita mendahulukan orang, silakan, kamu aja yang duduk. Misalkan kursinya terbatas, tidak apa-apa, kamu aja yang duduk. Silakan duduk gitu. Kemudian kita cari kursi yang lain, baru kita duduk. Itu adalah memimpin dengan rendah hati. Kenapa? Karena kita menganggap orang lain lebih utama. Apabila kita dijemput oleh teman-teman CG, oke, kumpul di sini ya. Kursi mobilnya ada 6. Begitu nyampe, yang datang ada 7 orang. Gimana? Kalau kita menganggap diri kita lebih penting, maka kita akan langsung masuk di kursi paling depan, kita langsung tutup. Kenapa? Karena kita merasa lebih penting. Ya, karena aku pemimpinnya mereka. Jadi aku dapat posisi yang terbaik. Tapi tahu nggak, kepemimpinan yang Yesus ajarkan, godly leadership adalah kepemimpinan yang rendah hati. Itu artinya menganggap orang lain lebih penting. Seorang pemimpin yang baik adalah orang, kursinya cuma 6 ya. Oke, gak apa-apa, kamu masuk duluan. Loh kok nanti koko naik apa? Gak apa-apa, masuk duluan aja. Gampang, nanti koko bisa atur sendiri. Mereka udah berangkat, baru kita ngatur sendiri untuk kita berangkat. Wah, itu baru namanya kepemimpinan yang Tuhan ajarkan. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita baru tahu, ternyata rendah hati itu bisa diterapkan. Ya, ternyata itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Firman yang Tuhan ajarkan itu adalah hikmat tetesan madu yang murni dari surga. Itu dapat mengecilkan masalah-masalah yang gak perlu. Dan membawa orang-orang semakin mengenal Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katakan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Oke? Jadi orang yang rendah hati itu bukan orang yang lemah. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang ditindas.
Orang rendah hati itu tidak sama dengan orang yang rendah diri. Amin. Ketika kita merendahkan hati kita merendahkan hati di bawah tangan yang kuat. Jadi jangan takut, oh kalau aku rendah hati nanti aku kalah saing. Kalau aku rendah hati nanti aku dibully. Gak ada seperti itu. Kenapa? Karena kita merendahkan diri, merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang rendah hati akan menerima banyak favor, akan menerima banyak terobosan, menerima tuntunan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan berkenan dengan kepemimpinan kita. Orang yang memimpin dengan rendah hati itu akan diangkat Tuhan pada waktunya, ya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu perlu waktu. Perlu waktu untuk kita diangkat Tuhan. Kalau hari ini kita ada di sekolah kita, itu adalah waktunya Tuhan, di pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita untuk sekolah kita. Jangan pikiran kita kemana-mana. Oh aku pengen dipakai Tuhan menginjil di negara A. Tapi kita nih masih di sekolah nih. Fokus sama sekolah kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai Tuhan di sekolahku? Apakah aku bisa mengajukan persekutuan doa? Apakah aku bisa terlibat untuk memenangkan kampus nanti waktu aku kuliah? Apakah aku bisa memenangkan sekolahku hari ini? Kita menjadi siswa yang aktif, menjadi teladan untuk bisa mengajak orang-orang yang hari ini kita tahu mereka perlu Tuhan. Menangkan promised land kita. Amin. Jadi kita perlu fokus. Kenapa? Karena inilah waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan tuh hari ini. Building churches in our youth. Itu gak nunggu nanti. Kalau nanti kita sudah kuliah ke luar negeri atau kita kerja di luar negeri. Enggak. We are building churches in our youth. Itu artinya Tuhan mau pakai hidupmu sekarang. Mau pakai hidupmu di dalam waktu ini. Jangan sibuk untuk mencari pengakuan. Buang jauh-jauh. Karena orang yang akan diangkat Tuhan pada waktunya adalah orang yang merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ketika kita merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan mengangkat kita tepat pada waktunya. Hari ini bawa pulang 3 poin ini. Godly leadership. Yang pertama, every good leader is first a good follower. Kita gak bisa menjadi pemimpin kita kalau kita gak mau dipimpin. Kita gak bisa menjadi pemimpin yang baik kalau kita gak mau dimuridkan di dalam komunitas. Kita perlu tertanam di dalam CG. Kita perlu tertanam di dalam gereja. Karena di dalam gereja ada kepemimpinan Tuhan. Yang kedua, every good leader is born from sincere heart to love God. Ketulusan hati untuk mencintai Tuhan. Lalu yang ketiga, every good leader is born from humility and faithfulness. Lahir dari kerendahan hati dan kesetiaan. Karena Tuhan akan mengangkat kita dengan tangannya yang kuat pada waktunya. Jangan cuma berhenti mengenal Tuhan menjadi benih yang orang lain tidak dapat kecap. Jangan cuma berhenti menjadi seorang yang percaya, tapi bertumbuhlah, tertanamlah di dalam komunitas. Have your spiritual growth. Ikutlah dan komitmenlah supaya kita bertumbuh agar suatu hari kita dapat menghasilkan buah-buah kepemimpinan dalam kehidupan kita yang dapat dikecap oleh orang lain. Kita imitating God's leadership. Mari kita bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Hari ini kita mau ya semakin serupa dengan Tuhan. Mari pejamkan matamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kalau kami sudah sekian lama mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa iman kami bertumbuh, dan kami rindu Tuhan, keluarga kami diselamatkan, teman-teman sekolah kami diselamatkan, hidup kami berbuah-buah. Kami rindu Tuhan, kami semakin serupa dengan-Mu, kami mau semakin mengenal-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan.
siap dibentuk. Jadikan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ora mataka ramaya raba 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 raba. Ora mana rama rama raba 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 ramaya ramaya namaya rasul. Kami mau semakin serupa denganmu Tuhan. Ora maya raba ramaya 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 raba raba raba. Ora mana raba 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 raba. Ora maya namaya rabaya rabaya rasul. Bentuklah hati kami seturut dengan rencanamu. Ora mana rama ramaya raba 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 raba. Ora mana rabaya 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 namaya rabaya rabaya raba raba rabaya raba nama 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 nama. Hari ini pejamkan matamu. Hari ini kalau firman Tuhan sudah jelas dibagikan, every good leader is first a good follower. Apabila hari ini firman ini berbicara sesuatu dalam kehidupanmu, untuk engkau komitmen memberi dirimu untuk dipimpin, untuk diproses, untuk ditegur, untuk diarahkan, dan engkau mau berkata, aku tidak mau lari dari prosesku karena aku mau mencintai Tuhan lebih lagi. Atau setiap Anda yang hari ini belum tertanam di dalam connect group, Anda belum dipimpin oleh siapa-siapa, hari ini berilah dirimu untuk dipimpin dalam kepemimpinan yang Tuhan berikan. Kalau ada di antara Anda bisa angkat tangan dimanapun Anda berada. Kami akan berdoa untukmu. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Hari ini izinkan Tuhan untuk berbicara padamu lebih lagi. Saya undang setiap teman-teman yang sudah mengangkat tangannya bisa maju ke depan. Akan ada pelayan-pelayan yang akan mendoakan Anda. Setelah lagu ini dinyanyikan sekali lagi, mari langsung maju ke depan dan terima tuntunan Tuhan yang baru dalam kehidupanmu. Come.